Halo Clickers, kembali lagi pada acara musik asik iNews.id. Kali ini ada saya Ayu Matondang yang akan menemani para Clickers di rumah. Saat ini saya kedatangan sebuah grup band yang pastinya spesial, yaitu grup band The Row. Apa saja ya kegiatan mereka selama pandemik? Dan kita sekaligus akan membahas rilis single terbaru mereka. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ayo kita simak. Halo. Wow. Apa kabar nih, Mas Roman, Mas Olan, dan juga Mas Bima? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya dari situasi pandemik ini ya. Sehat selalu. Tetap jaga jarak ini. Iya, tetap jaga jarak. Jaga jaraknya segitu ya, Mas ya? Iya. Biasanya begini kan, Dong. Oke, baik. Mas, anyway, apa aja nih kira-kira aktivitasnya The Row selama pandemik ini sih? Gimana cara ngatasin buat tetap eksis dan aktivitasnya apa aja nih? Kalau aktivitas ya untuk selagi ada pandemi ini paling kita promo lewat seperti ini, terus lewat live dari Instagram juga, terus tetap kita bikin karya juga, terus ada kita bikin konten juga, paling gitu aja sih. Manfaatin media sosial ya? Iya. Anyway, pengen deh Mas, aku dengerin single pertama yang waktu itu. Boleh. Boleh dong. Boleh nggak nih bawain? Mungkin udah rindu nih para Clickers pengen denger. Judulnya pertama Sakitnya Diriku ya? Ya, single pertama itu The Row Sakitnya Diriku. Ya, Ini sekarang mau denger full lagu atau setengah lagu aja atau seperempat? Seenaknya gimana nih? Kayaknya kalau full juga enak sih. Oke. Sungguh tak kusangka sedalam ini ku terluka berulang kembali. Ini kau buat hatiku merintih. Tak sepenuh hati kau cintai diriku dan terungkap sudah separuh hatimu untuk dirinya. Cukuplah sudah lupakan semua kita tahu kisahnya. Sakitnya diriku sudah tak lagi bersamamu. Sekali apapun doaku terbaik untukmu. Sakitnya diriku bila tak lagi bersamamu.
sakitnya diriku bila tak lagi bersamamu. Seperti apapun doaku terbaik untukmu. Tadi Ayunya nyangka kalau itu sudah habis kan, makanya ini baru habis beneran. Thank you atas perhatiannya. Wah, luar biasa. Sakit nih Mas denger ya, gimana ya? Gimana tuh? Sakit tuh. Oh ya, by the way Mas, kan terkait kondisi lagi pandemi ini, ada nggak sih tips khusus dari kalian tuh gimana cara menjaga kesehatan kalian masing-masing nih? Dimulai dari Mas Roman dulu deh. Ada nggak misalnya nih, kalau gue setiap pagi minum ini atau gini atau olahraga? Dari Mas Roman gimana nih? Kalau dari gue tuh biasanya kalau pagi ya paling bangun minum air putih hangat gitu ya, yang banyak lah gitu. Nah terus udah gitu ya paling kalau sekarang ini semenjak ada pandemi ini paling buat supaya keringet selain berjemur gitu ya, misalnya di jam 8, jam 9 gitu, terus ada latihan main drum juga gitu, ya buat keringet. Terus ya kalau selebihnya ya paling ya jaga kebersihan dia, kayak sering cuci tangan gitu sebelum makan, terus kalau mau tidur apa segala macam, atau biasanya kalau mau minum vitamin, ada juga minum vitamin biasanya kalau gue sebelum tidur gitu kan, yang berbau herbal lah. Oke. Kalau Mas Olan sendiri gimana nih, sekalian mungkin menjaga vokalnya? Kalau saya sendiri sih nggak ada yang perlu dijaga. Cukup menjaga hati aja. Sedap. Untuk cukup menjaga hati, jadi nggak perlu sakitnya diriku. Jadi segala yang harus terjadi memang terjadi gitu. Curhat. Iya harus, memang nanti kan lagunya sesuai tuh dengan Draw. Kalau untuk jaga suara nggak ada treatment yang khusus. Paling tadi minum air putih yang banyak. Soalnya hidup dia penuh penyesalan, jadinya begitu. Kayak kuat bilangnya yang terjadi biarlah terjadi ya. Iya, benar sekali. Oke, baik. Kalau Mas Bima sendiri gimana nih Mas Bima? Yang pertama sih yang pasti berdoa. Berdoa, baik. Kesehatan, ajarannya beliau. Bersih. Ya jalanin hidup seperti biasanya, cuma lebih bersih, yang pakai masker kalau mau keluar, cuci tangan, normal aja, apalagi kan sekarang mau new normal kan, sudah mulai terbiasa sih. Bener. Aja sih. Nah, olahraga nih. Iya. Nah, anyway kan Mas ya, sejumlah daerah itu kan sekarang lagi diberlakukan PSBB new normal ya. Tanggapan kalian sendiri gimana sih sama new normal yang sekarang ini? Terus paling penting nih untuk menghadapi pandemi sekarang ini apa sih kira-kira kalau misalnya kita masih berkegiatan di luar? Karena kan jaga jarak tuh Mas Roman jangan nempel-nempel sama Mas Olan. Coba gimana tanggapannya terhadap PSBB new normal untuk saat ini? Kalau itu sebenarnya ya emang harus diberlakukan, karena emang ternyata masih ada aja yang setiap harinya yang terkena itu. Terus apalagi sekarang di jalan udah rame banget gitu kan, dan yang minimal ya semua juga harus mematuhi semua gitu protokolnya, dan ya pakai masker gitu, terus kayak jaga jarak, jangan berkumpul lebih dari berapa biasanya? 3 orang. Lebih dari 3 orang lah gitu. Makanya dulu cuma 3. Iya. Oke. Nah, karena pandemi ini sendiri kan
banyak sih sektor yang kena ya dari segi ekonomi segala macam. Nah, separah apa sih menurut kalian semua, Mas? Ini kayak aduh goyang banget yuk atau apa gitu kalau dari pribadi kalian masing-masing. Kalau untuk draw-nya sendiri ya, akibat dari corona ini, tadinya tuh banyak tuh yang audisi untuk vokal ya. Nah, sampai akhirnya jadi ada PSBB, dengan terpaksa kita akhirnya ya sudahlah Olan aja lah yang lolos audisi nih. Sekarang ini Mas. Serius banget sih Ayu. Karena terpaksa, baik. Oke, terus? Akhirnya ya sekarang Olan itu untuk draw. Selebihnya yang Olan bisa berbicara. Oke. Nah, Ya, yang jelas sih pasti semua kena imbasnya ya. Yang nggak dari segi entertain aja, terus ya semua lah. Yang banyak juga di PHK lah, apa segala macam. benar. Ya, tapi ya buat kita menyiasatinya ya ya kita harus benar-benar cari lagi nih supaya keadaan ini juga tidak makin parah gitu buat sendiri atau buat banyak orang juga gitu. Ya masih untung ya dari pemerintah atau pemerintah daerah juga ngasih sumbangan kayak sembako gitu, itu juga bisa ngebantu juga gitu. Iya. Dan ya lebih hidup hemat aja sekarang sih gitu. Ya. Berarti hidup hemat itu membuahkan hasil ya kalau sekarang. Benar sekali. Jadi ini peringatan penting buat kalian, maksudnya orang-orang di luar sana yang gaya hidupnya hedonis saja. Teguran ya Mas ya. Gimana kita back to nature lah, lebih berhati-hati. Amin. Jangan sedikit-sedikit senyum sama orang, sedikit-sedikit ramah, rajin menjamah. Amin. Seolah-olah ini peringatan alam semesta, kalau terlalu dekat juga nggak bagus. Bagus Amin. kita ada jarak. Iya. Ada jarak, dan ketika ada jarak pasti ada kerinduan, kan gitu ya. Tapi bener yuk, begitulah hikmahnya. Jadi sayangi diri, kesehatan, keluarga. Ya. Kalau sayangi ekonomi, ya ekonomi relatif ya, semua dalam keadaan runtuh, dulu lantak semuanya sebenarnya. Lantak. Oke, puitis sekali ya Mas. Makanya saya bilang tadi, cukuplah kita menjaga hati. Oke, supaya tidak sakitnya diriku. Iya, biar tidak sakitnya diriku, dan apa yang terjadi memang harus terjadi. Karena sesudah ketentuan ilahi, begitu. Legowo. Baik. Nah, untuk The Row sendiri, kalau misalnya nanti situasi sudah kembali normal, apa nih planningnya yang, oke, kita akan begini nih, gitu. Apakah akan touring atau gimana? Kalau planning sebenarnya sih tanpa menunggu nanti berhenti gitu, syukur-syukur sih bisa cepat gitu. Tapi kalau kita dari dulu ini sudah ada planning, mungkin kalau nggak ada halangan, insya Allah di bulan depan kita akan melepas single lagi. Mungkin juga insya Allah kalau ada emang semuanya udah bisa selesai semua, kita ada persiapan untuk buat entah mini album atau album sih insya Allah. Tapi di tahun ini. Tahun Amin. ini. Oh, amin. Oke. Nah, udah sejauh ini nih selama kerja bareng, kalian pasti udah tahu nih kepribadian masing-masing. Pengen dong dikasih bocoran. Misalnya dari Mas Bima nih, gimana nih Mas Olan dan Mas Trauman? Gimana ya? Tanggapannya gitu, gimana ya? Saya kadang bosen yang orangnya dua. Cuman namanya juga profesionalisme itu harus ditunjang oleh kebijaksanaan hati, penuh kesabaran, menerima kekurangan gitu kan. Saya suka Bima karena dia nggak pernah serius. Saya suka Babe Roman karena dia paling bijaksana. Oke. Dia tim penasihat spiritual kami berdua sebenarnya. Dia ngomong gini biar keterima aja audisinya. Iya, gimana sih? Tapi saya pribadi begitu nggak tahu mereka benci sama saya nggak tahu. Saya serahkan pada yang bersangkutan aja menjawab. Ya, boleh. Kalau Bima sendiri sih, karena yang paling muda ya, jadi banyak belajar dari kakak-kakak saya ini. Tentunya Olan yang selalu menasihati, Babe yang saya banyak mencuri ilmunya. Banyak belajar yang pasti kayak gitu. Belajar ya, tentu belajar ya.
minus sayanya malah yang sering minta kopi bareng. Iya. Apa? Kan paling bungsu. Ya, pokoknya selama pandemi ini pulsa selalu kami ini hibahin sama dia. Oke, baik. Kalau Mas Roman sendiri gimana nih? Wah, ini sering sini. Ya, Mas Bima. Susah ya semuanya. Susah dikompar dengan kata-kata nih kalau ini. Ya, tapi ini ya kita ya emang dari awal juga emang berkomitmen ya, maksudnya di Grow ini ya maksudnya jangan mentang-mentang gue ini udah mana dan ini proyek gue. Semua ini yang masuk ke sini ya udah semua harus merasa memiliki, dan ya kebetulan emang ini rame semua nih orangnya, dua orang ini gitu, apalagi yang di sebelah gue gitu kan. Soalnya kalau udah berisik ya bisa memecahkan kuping ini sebenarnya. Suaranya kenceng ya Mas ya? Nah, itu. Tapi ya alhamdulillah sih semuanya is okay dan asik semua. Alhamdulillah. Oke. Nah, pasti para clickers di rumah itu penasaran sih Mas, satu-satu nih. Berkarir di dunia musik itu apakah sudah menjadi cita-cita dari kecil ataukah itu cita-cita yang muncul mendadak? Terus kalau misalnya ini kalian terlahir kembali, pengen tetap jadi musisi kah atau ada cita-cita terpendam nih yang belum kesampaian? Ayo, siapa yang mau jawab dulu? Mungkin kayaknya Mas Olan nih. Kayaknya banyak yang mau diucapkan. Ayo Mas Olan, boleh sharing? Terlalu banyak yang harus saya katakan. Nggak akan sanggup waktu 5 jam. Tapi kalau disuruh milih lagi dari awal. Enggak, lu jadi musisi, itu cita-cita apa? Oh enggak, dulu ya makanya. Sengaja. Kalau saya bilang sih nggak ada cita-cita ya. Ngalir aja. Ngalir. Ada lagunya Mr. Big Go When the Wind Blow gitu kan. Jadi kita mengalir aja. Coba nyanyiin dulu, coba. Nyanyiin gimana lagunya? Kasih A, biar serius. Someone said love is for the taking, but here I am with my hand out, waiting for the light. Udah, gitu aja. Jadi, ngalir. Terus memang lingkungan itu dengan sendirinya mendukung gitu. Udah pada saat awal-awal ada kan masa-masa kita stuck, saya sendiri stuck di musik. Udahlah males. Udahlah, saya mau hidup baru. Tapi memang kita ketemu sama orang-orang yang lingkarannya, circle-nya itu mulu, bosen gitu kan. Terakhir ya udah, berarti memang ini hidup gua gitu. Kalau disuruh lahir kembali, ini panjang mau ngomong nih, serius. Oh iya, panjang. Oke. Kalau suruh hidup kembali, aku tetap ingin jadi musisi. Kenapa? Tapi sekali Bon Jovi. Berarti lu menyesal dengan diri lu yang sekarang? Bukan, kita kan proses ini. Oke. Ya kan, Ayu setuju ya, Ayu ya? Kalau nggak setuju saya matikan ini. Tapi itu dari saya tetap jadi posisi lebih free, lebih nggak terikat oleh ini. Paling imajinasi kadang-kadang hilang sih, apalagi kopinya nggak ada. Kopinya nggak ada? Mungkin Bima mau Babe nambahin. Itu Olan. Mas Bima sendiri gimana nih? Sebenarnya awalnya tuh nggak ada cita-cita jadi musisi ya. Ini kan Bima tuh lama di dunia modeling. Oh, modeling. Nah dulu, biar jelasin dulu. Okay. Sebenarnya tuh Bima itu model nih, Kayu. Ya, oke. Model, main musik itu buat ngisi waktu luang aja sebenarnya. Iseng ya, Mas ya? Ngisi waktu luang yang luang banget. Jadi saya main musik. Berarti waktu luangnya? Sekarang nggak ada job modelnya. Jadi udah saya main musik. Sampai ada ketemu sama beliau-beliau ini. Saya jadi pemusik. Kalau terlahir kembali, saya pengen tetap jadi pemusik. Tetap ya, berarti ya sangat menikmati peran yang sekarang ya berarti ya. Benar. Bentar kebalik loh, kalau lahir kembali lo jadi pemusik, tapi nggak taunya model. Ya, model ntar jawabnya kenceng loh. Iya, kalau dari Mas Roman sendiri gimana nih? Kalau dari aku sebenarnya ya awalnya sih hobi ya. Hobi. Terus dulu juga sempat ditentang juga sama orang tua, karena ya setelah lulus sekolah tuh harus kerja gitu. Tapi ya sudah, akhirnya orang tua menyerah. Nah kan ya udah. Tapi ya dari situ jadi buat
buat aku lebih semangat lagi ngatur dengan kata mau buktiin bahwa aku bisa dari hobi ini bisa menjadi ya bisa dibilang ya mata pencarian lah gitu ya. Jadi suatu kerjaan juga dan alhamdulillah juga ya mungkin udah pasang surutnya udah berapa ratus lah gitu. Tapi ya alhamdulillah juga ya aku juga terus tetap berusaha gitu. Dan akhirnya ya menangin orang tua pasti ya udah akhirnya ngedukung gitu. Dan keluarga juga gitu. Ya sebenarnya ya dari hobi itu ya hari jadi pekerjaan gitu. Jadi lagu juga ya Mas. Bapak itu jadi lagu juga loh ternyata loh. Berarti kalau misalnya dilahirkan kembali, Mas Roman mau tetap jadi musisi ya? Iya. Wow, iya. Kalau jadi presiden kayaknya nggak mungkin. Berat ya kayaknya. Nah, jangan kan presiden, ketua RW aja berat. Ketua RW. Bapak pakai dinas PNS tuh keren juga kayaknya ya. Bayangin ya, habis itu main drum. Iya, ya. Anyway, ini ada pertanyaan nih dari para Clickers. Aku bacain dulu ya. Ini dari Big Head. Bro Dero, gimana pandangan lu tentang musisi-musisi booming dengan lagu Kriuk Renyah Merakyat? Contohnya Denny Caknan yang viral sama Kartonyono medot janji tuh pingin kayak gitu. Gimana nih pendapatnya? Nggak ada yang salah ya, maksudnya gini, kalau dalam segi kreativitas, apalagi era sekarang, tidak harus musik pop, harus musik jazz, biar laku harus musik rock, enggak. Jadi setiap musik kalau kata Sheikh Holland ini, itu ada pasarnya tersendiri. Nah, jadi ada penikmatnya tersendiri, gitu. Malah kalau sampai sempat viral, itu keren banget. Intinya ya selagi itu positif, ya pasti bagus aja gitu. Cuma kan kalau kayak orang yang viral itu kan, ibaratnya ya untung dia positif ketimbang yang viral tapi negatif dan merugikan orang lain. Tapi kalau ini kan enggak. Ini sebuah karya yang benar-benar positif. Kenapa bisa jadi viral ya karena memang itu bagus itu aja. Makanya banyak yang orang yang suka. Oke. Nah, ini ada satu lagi nih dari Dilan Fardani. Mas Roman, lihat di Instagram nyanyi lagu Rhoma Irama suaranya bagus loh. Emang suka kayak kamu suruh nyanyi Bapak. Iya dong. Hibur kita dong, karena kan ini permintaan dari para Clickers loh. Wah, ayo. Mas, tidak. Denger aja deh di Instagram, di YouTube gua denger aja. Boleh nanti ini, tapi kan ini sekarang lagi bisa live. Ayo dong Mas Roman. Permintaan Clickers loh. Masih kemarin di mana, Be? Di apa? Di Amino. Enggak di. Oh di E. Bila kamu bisiku hati rasa satu hari tak bertemu hati rasa rindu. Mau tahu lengkapnya? Oke, nonton aja di channel gue Roman Swaker. Di bawah sini. Oke, baik.